Selamat datang. Kembali lagi bersama saya, Niki Satmaka di Okta Investama Berjangka Weekly Market Outlook untuk periode 27 Juni hingga 1 Juli 2022. Kita mempersiapkan market outlook ini guna membantu para rekan-rekan traders untuk mempersiapkan minggu tradingnya, karena kita tahu bahwa persiapan merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam trading. Sebelum kita mulai weekly market outlook-nya, pertama-tama saya akan memperlihatkan terlebih dahulu slide disclaimer. Mohon dibaca, akan saya biarkan di layar untuk sejenak. Oke, baiklah, saya harap Anda telah membacanya. Mari kita mulai weekly market outlook kita pertama-tama dengan recap apa yang telah terjadi di minggu sebelumnya di periode 20 hingga 24 Juni 2022. China minggu kemarin merilis suku bunganya tidak berubah di rate 3,7%. Lalu Kanada retail sales-nya dilaporkan di 0,9%. Angka ini lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di 0,8%. Dan di Inggris CPI, inflasi ini dilaporkan di 9,1%. Ini sedikit lebih tinggi ya, meningkat dari bulan sebelumnya di 9%, dan Kanada CPI-nya juga meningkat ke 6,1%. Ini lebih tinggi dari perkiraannya yang di 5,9%. Sementara itu, minggu kemarin ada Fed Chair Powell memberikan testimoni, dan beliau mengakui bahwa peningkatan suku bunga saat ini yang cukup tajam ini dapat mengakibatkan resesi di Amerika. Namun, aksi ini tetap diperlukan supaya harga dapat distabilkan, dan tingkat inflasi yang saat ini tinggi dapat dikurangi. Lalu dari Uni Eropa akan ada rilis S&P Global Composite PMI dari berbagai negara. Ini dilaporkan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Jadi performa PMI-nya ini menurun. Dan bila kita lihat dari segi teknikal, minggu kemarin gold mengalami penurunan sedikit demi sedikit secara perlahan. Namun low di minggu sebelumnya lagi yang ada di kisaran 1.800 itu masih bertahan cukup baik. Sedangkan Nasdaq ini mengalami rebound. Jadi supportnya bertahan yang ada di level 11.000, dan akhirnya rebound minggu kemarin ditutup positif di bulan Juni itu untuk pertama kalinya. Nanti kita akan lihat lebih detail di chartnya. Pertama-tama kita akan masuk terlebih dahulu setelah kita bahas recap, kita masuk ke jadwal kalender ekonomi apa saja yang akan muncul yang sudah terjadwal di minggu ini. Pertama-tama di hari Senin 27 Juni 2022. Pada malam hari pukul 7.30 malam, perlu kita ingatkan bahwa waktu ini dalam waktu Indonesia Barat, UTC+7, pukul 7.30 malam di Amerika akan ada rilis durable goods order untuk bulan Mei. Forecast-nya di 0,6%, dari sebelumnya di 0,5%. Lalu di waktu yang sama juga akan ada capital goods order, sebelumnya ada di angka 0,4%. Di hari Selasa tidak ada berita yang memiliki high impact. Dan di hari Rabu, kita kembali ke pasar Australia di pagi harinya, 8.30, retail sales. Retail sales sebelumnya ada di 0,9%. Lalu di pukul 6 sore, ini di Inggris, akan ada speech dari Gubernur Bank of England. Lalu pukul 7 malam, dari Uni Eropa akan ada rilis Harmonized Index CPI. Ini tingkat inflasi juga ya, sebelumnya dilaporkan di 8,7%. Dan di pukul 7.30 malam akan ada GDP yang disetahunkan untuk kuartal pertama. Diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 1,5%. Berikutnya di hari Kamis, pagi hari, pukul 8 pagi dari China, akan ada non-manufacturing PMI. Dan perlu kita ingat ini adalah hari terakhir ya di bulan Juni, berarti 30 Juni. Non-manufacturing PMI. Sebelumnya perkiraan sebelumnya ada di 47,8, dan untuk NBS manufacturing-nya perkiraan sedikit menurun dari 49 ke 48,6. Lalu berikutnya pukul 1 siang dari Eropa akan ada retail sales di bulan Mei. Retail sales laporan bulan Mei yang sebelumnya di angka minus 0,4%. Nah, kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Dan di waktu yang sama ada GDP juga kuartal pertama dari Inggris yang sebelumnya di 0,8%, diperkirakan sedikit meningkat ke 1%. Berikutnya dari hari Jumat dari Jepang pukul 6.50 pagi akan ada Tankan Large Manufacturing Index kuartal kedua. Angka sebelumnya 14 diperkirakan turun ke 13.
Dari Eropa juga akan ada high CPX. Ini year on year, sebelumnya di 3,8%. Dan untuk prediksinya, perkiraannya, dari 8,1% ke 7,8% untuk HICP year on year yang bulan Juni. Lalu jam 9 malam dari Amerika akan ada ISM Manufacturing PMI. Sebelumnya ada di 56,1. Sekarang kita masuk ke technical apa yang perlu kita pantau. Pertama-tama dari emas. Emas minggu kemarin mengalami minggu yang sepi, turun perlahan, tapi level 1800-nya masih bisa ditahan. Jadi kita masih kurang lebih ada di area sideways. Nah, kita perlu nunggu konfirmasi nih. Apakah support 1800 ini bisa di break dan yang perlahan-lahan itu akhirnya nanti tembus, atau tetap bertahan dan nantinya bounce. GBP, oke, mengalami minggu yang tenang. Kita lihat minggu sebelumnya lagi dia habis move yang tajam ya, turun tajam dan akhirnya meningkat. Nah, kemarin relatif istirahat, tapi kita masih ada di monthly support. Nah, karena kita ada di monthly support, potensi kita untuk terbang dari area ini juga cukup besar. Nah, jadi ini yang perlu kita pantau. Dan dari Nasdaq, kita akhirnya berhasil closing positif mingguan di bulan Juni untuk pertama kalinya ya. Terakhir kita closing positif itu bulan Mei. Dan support di area 11.000 itu masih bertahan. Nah, kita perlu waspada di area 12.500. Mari kita lihat chartnya. Oke, pertama-tama kita lihat di emas. Oke, emas itu di minggu kemarin kita lihat di time frame 4 ini turun perlahan. Tapi bila kita lihat di dekat level 1800 ini, oke, ini lebih tepatnya area low-nya ada di 1809. Oke, di hari Jumat kemarin ini masih bisa bertahan. Nah, jadi untuk saat ini area ini masih bisa bertahan. Tapi bila kita lihat memang masih turun perlahan. Nah, jadi kita harus lihat di minggu depan. Kita perlu konfirmasi lebih apakah seller akan terus menekan harga turun, atau ternyata buyernya bisa memanfaatkan rebound kecil ini, rejection kecil ini untuk membawa harganya kembali ke stabilisasi ke 1840, 1850. Tapi untuk saat ini seller sedikit lebih unggul. Nah, walaupun memang areanya tetap masih sideways. Berikutnya di GBP. Oke, di GBP minggu sebelumnya kita mengalami move yang sangat besar kan, yang ini. Setelah turun banyak, kita akhirnya terbang dan kita mulai mengalami stabilisasi di minggu kemarin. Namun, kita perlu camkan juga bahwa move yang kecil ini biasanya ini merupakan sebuah persiapan sebelum akhirnya nanti dia move lebih kencang lagi. Nah, jadi karena kita memang masih ada di area monthly support. Nah, bila kita lihat ini ya, biasanya kalau kita di monthly support, begitu move besarnya nanti dalam satu bulan bisa kurang lebih 800 pip. Kita lihat 800 pip. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan bila nanti akan ada move yang seperti itu. Jadi harus bersiap-siap. Nah, apakah ini sudah saatnya mulai? Nah, belum tentu. Kita tetap butuh konfirmasi lagi. Tapi ini merupakan suatu tanda rejection. Oke. Dan ini yang kita perlu waspadai. Berikutnya dari Nasdaq. Oke, dari Nasdaq ini di area 11.000. Ini area 11.000-nya dapat ditahan ya kemarin setelah kita break di 11.400. Oke, kita sudah break. Ini adalah low di bulan Mei. Oke, kita break dan akhirnya membuat new low untuk bulan Juni. Oke, lower low, tapi kita berhasil meningkat. Nah, berarti kita tinggal lihat nih, minggu ini akan menjadi minggu terakhir di bulan Juni. Sebelum akhirnya kita pindah ke 1 Juli kan ya, di hari Jumat. Nah, apakah kita bisa membuat candle monthly ini balik menjadi candle putih, candle bullish? Nah, kelihatannya sih tidak terlalu besar kemungkinannya. Tapi kita tetap perlu waspada di situ. Karena kita perlu melihat area 12.500 ini. Oke, ada 12.500, 12.700 ini merupakan sebuah resistance yang harus kita waspadai di sana. Nah, kalau ini berhasil ditembus nantinya, ini bisa menjadi tanda bahwa oke, downtrend ini mulai berakhir. Nah, tapi kalau tidak bisa, berarti seller lah yang masih menekan harga. Mungkin kita perlu sideways dulu baru berubah naik, atau malah seller tetap menekan downtrendnya dan turun lagi. Nah, setelah yang sebelumnya kita boleh lihat di area yang ini di bulan Maret sebelumnya kan ya, kita tidak berhasil membuat higher high, jadi di area 15.000 ini terreject.
Nah, jadi area 12.500, 12.700 ini area yang serupa. Nah, kita harus waspadai di area itu. Oke, baiklah. Sekian merupakan weekly market outlook kita di periode ini. Selamat trading dengan disiplin. Happy hunting traders.